Hai nakama, Boruto 2 Blue Vortex is back. Nah, siapa sangka nih, Jubi yang awalnya kita tahu dahulu makin berkembang di era ini. Bahkan chapter 4 terbaru ini kita disaksikan awakening dari Jubi yang mana semuanya memiliki egonya sendiri. Dalam catatan ini, jika mereka bangkit dari cakra seseorang yang diserapnya, artinya mereka yang awalnya hanyalah ekor 10 dengan cakra besar naluri memakan semua cakra, Jubi melahirkan Sumiyaka yang berbahaya sesuai yang diserapnya. Artinya jika ia menyerap Naruto, lahirlah Jubi Sumiyaka Naruto. Jika ia menyerap Sasuke, lahirlah Sumiyaka Sasuke. Maupun jika menyerap Orochimaru, lahirlah Jubi Sumiyaka Orochimaru. Inilah masa depan terburuk yang dilihat Boruto kala itu sudah beneran terjadi. Bagaimana awal semula semua itu terjadi, dan kenapa rasanya pada akhirnya mereka itu mengincar sekaligus membenci para Otsutsuki ya, sama ketika Sumiyaka Rinnegan pertama kali melihat Kawaki. Nah, ini akan jadi menarik karena salah satu Jubi Sumiyaka dari keempat yang terbaru itu memiliki kekuatan yang spesial. Nah, jika kalian penasaran tentang hal ini, teman-teman udah berada video yang tepat nih, karena dari sini kita akan bahas mengenai hal tersebut. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Gini teman-teman, perihal Jubi dan pohon dewa itu makin menarik lagi di bab terbaru Boruto 2 Blue Vortex. Chapter ini siapa sangka plot twistnya Quote itu tak berhasil menyerap Jubi loh. Semua teori dari para fans termasuk kita kemarin juga terkecoh tuh, karena tak menyangka akan berakhir seperti itu tadi. Jubi adalah kuncinya. Sebenarnya chapter 2 berjudul akar dahulu masih nyambung dengan chapter keempatnya. Kenapa seseorang yang diserap akar tersebut cakranya diambil dan menumbuhkan pohon? Jelas itu adalah versi lebih kecil dari pohon dewa. Seseorang yang punya cakra besar harusnya pohonnya juga besar semacam Jinchuriki. Setelah kita melihat sendiri, Sasuke kemungkinan masih hidup, tetapi kondisinya itu benar-benar kritis. Dia cakranya teruslah diserap sehingga menjadi pohon tersebut. Hal seperti inilah yang akan menimbulkan suatu masalah yang disebut awakening Jubi. Apa itu? Ya, awakening Jubi sendiri adalah sebuah kebangkitan entitas baru dari evolusi pohon ilahi sendiri. Nah, kasusnya itu bermula ketika Jubi isi kemarin itu diperas cakranya ataupun diekstrak oleh Quote menjadi Sumiyaka, yang notabene Quote melakukan itu dengan tanda cakaranya, yang mungkin ia tak tahu pula bahwa cakaran tersebut berasal dari DNA Shinjutsu Shibai God of Otsutsuki. Itulah kenapa karena ia hanya mengira kekuatan tersebut akan memiliki sedikit kesadaran Quote itu semuanya berubah fatal dan akan menjadi mimpi buruk. Dengan kekuatan Quote sendiri memberikan Jubi sebuah ego dan juga pemikiran. Awalnya Jubi kita hanya mengetahui sebagai makhluk ekor 10 yang hanya memiliki naluri sebagai hewan peliharaan Otsutsuki kan, menyedot semua cakra di planet dan menumbuhkan pohon dewa dan menghasilkan buah dari Shinju. Kini mereka serasa bertransformasi loh, memiliki sifat keegoan telah bangun dan kemampuan berpikir dan dapat berbicara layaknya manusia pada umumnya. Itulah kenapa kemarin kalimatnya diperjelas seperti ini. Ego kami baru saja bangkit dan keingintahuan kami yang meluap-luap serta kehausan pengetahuan telah melampaui naluri kami sendiri untuk memakanmu. Untuk saat ini kemanapun kau berlari dan kemanapun kau berada, kau tak akan pernah bisa lepas dari takdirmu sendiri. Itulah yang mengerikan dari mereka sekarang ini. Artinya teman-teman, bagi mereka yang terserap para Sumiyaka Quote yang menyebar karena ribuan banyaknya itu, mereka akan menghasilkan efek berantai loh. Begitu yang mengerikan tak terbayangkan kan? Karena bentuk dari awakening Sumiyaka Jubi itu kita tekankan lagi nih, bisa menyerupai orang yang mereka tangkap. Mereka yang ditangkap dari Jubi tak hanya lahirkan Zetsu, tetapi para Sumiyaka baru lebih badas lagi. Yang perlu dicermati di sini bahwa kemampuan mereka itu juga bisa digunakan dengan sangatlah baik loh, dan itu adalah semacam kopian atau klon dari target tersebut. Sebagai contoh ini paling nyata adalah Uchiha Sasuke sendiri. Bayangkan, monster Sumiyaka Jubi ini setelah berubah jadi pohon dan menyerap cakra Sasuke yang terhubung itu, mereka membangkitkan persis seperti sang Uchiha tersebut. Tak main-main ini, kekuatan itu terhubung dan juga bisa menghasilkan Chidori. Pada dasarnya cara ini masuk akal karena setiap cakra itu juga terhubung dan Otsutsuki itu menyerap cakra dari
dari targetnya sendiri. Ini kami pikir adalah makarya plot twist terfantastis untuk cerita Two Blue Vortex awalan kali ini ya. Nah, dalam chapternya itu kemampuan Chidori ini ditunjukkan ketika menghadapi Boruto menggunakan Uzuiko Rasenganya loh. Selain itu entah dari mana asalnya, kalau kita cermati ada beberapa kemampuan tambahan dari Awakening Jubi yang belum tahu berasal dari mana, seperti tampilan outfit tersebut maupun semacam tanda-tanda aneh di tubuh mereka yang tentu mengisyaratkan sesuatu. Mereka sepertinya semacam monster yang mengingatkan pada Paintendo versi lebih badas lagi. Oke, hingga saat ini yang ada dalam chapter keempatnya kita memperlihatkan bahwa semua Awakening Jubi itu memiliki Rinnegan terkhusus 4 monster barusan yang muncul saat itu, Bug, Jigen, Sasuke. Dan untuk kasus wanita itu agak membingungkan, apakah dia itu tiruan dari Delta tapi juga sepintas mirip seperti Moegi Kazamatsuri kan? Yang jadi pertanyaan sekarang ini adalah, akan ada kemampuan khusus dari Rinnegan yang bisa digunakan oleh Awakening Jubi itu sendiri sepertinya. Mengingat apa yang dilakukan kau sendiri itu mengekstraknya bukanlah membelah diri. Dan tambahan pemikiran seorang manusia tentu akan menarik ditunggu. Rinnegan di antara mereka bakalan menarik pula. Jika salah satu Rinnegan dari Jubi monster kopian ini bisa diambil untuk menggantikan Rinnegan Sasuke yang hilang itu, contohnya semuanya akan lebih mengesankan lagi. Kita tahu bahwa rahasia pohon ilahi itu makin kesini makin sana teman-teman. Kita melihat semua itu akan lebih kompleks lagi, tak hanya Otsutsuki, tapi mereka pohon tersebut bisa saja akan makin banyak evolusinya dan bisa mengganggu para Otsutsuki itu sendiri. Mereka bisa dianggap jika sudah awakening seperti ini akan lebih kuat dari Zetsu biasa di perang shinobi keempatnya. Jika kita pernah menjelaskan kemarin itu bahwa Otsutsuki itu sebenarnya pernah melakukan hal seperti ini ketika mengikat seseorang dan mengambil cakranya itu menggunakan salah satu akar-akar dari pohon dewa loh. Nama tekniknya itu Shinjukai Kotan, dan itu pernah dilakukan Kaguya. Kita ingat kala itu di bawah kendali penuhnya dari atas pohon ilahi tersebut, Kaguya manipulasi akar Shinju yang menyebar ke seluruh planet dan menyita semua makhluk hidup. Semua yang terkena dampak Tsukuyomi tak terbatas terbungkus dalam kepompong dan energi mereka dikonsumsi oleh pohon tersebut. Setelah ditangkap, seseorang tidak dapat dilepaskan dengan cara biasa. Hanya dengan memotong cabangnya saja akan mengakibatkan cabang lain itu muncul dan menangkap kembali korbannya tersebut. Kaguya menggunakan jutsu ini tidak hanya untuk memastikan perdamaian dunia, tetapi sebagai cara untuk mengolah sejumlah cakra besar dari pembibitannya tersebut. Semakin kuat, semakin lama dia mengumpulkan cakra, hasilnya akan mengesankan. Dan setelah dalam jangka waktu yang tak ditentukan, mereka yang berada di bawah pengaruh jutsu itu perlahan-lahan tergoyah dan identitas mereka sebelumnya dan menjadi cangkang dari diri mereka sebelumnya itu akan berubah. Hasilnya adalah Shiro Zetsu alias Zetsu Putih. Nah, Kaguya itu berencana mengubah umat manusia menjadi pasukan Zetsu Putih untuk mempertahankan dirinya dan buah Shinju itu jika ada anggota Otsutsuki yang tiba di bumi. Kaguya awalnya melepaskan sebagian besar dari mereka yang berada di bawah Infinite Tsukuyomi dan menghapus ingatan mereka tentang kejadian sebelumnya kan. Dia melakukan ini untuk menghindari kepunahan seluruh umat manusia dan untuk memastikan bahwa generasi mendatang dapat berkembang baik dan juga berkembang biak. Dia menerapkan ritual yang dikenal sebagai ritual pohon ilahi, di mana orang-orang terpilih akan dikorbankan ke pohon tersebut untuk menambah pasukannya. Lalu apakah nih kasus sekarang ini akan lebih mengerikan? Nah, kalau dari apa yang dikatakan Boruto dan yang kita tahu sekarang ini, itu tepat sekali teman-teman. Pada dasarnya akar dari pohon tersebut memang serasa Jukai Kotan, tetapi konsepnya juga sempat muncul di era Zetsu nih, yang jika tersentuh oleh seseorang seperti Naruto yang punya energi pelepasan kehidupan, Zetsu akan menjadi pohon. Cuman dahulu mereka tak akan berevolusi menjadi seseorang ya. Beda kaitannya dengan era sekarang ini yang lebih berbahaya karena kutlah semua itu masalah jadi menyebar. Kita jadi merinding nih bagaimana untuk para Sumeyaka yang lolos dahulu nih. Bayangkan jika mereka menyerap cakra seseorang, bukankah tak mustahil membuat koloni para monster shinobi seperti kasus terbaru ini, Jigen, Bug, Delta, dan juga Sasuke. Nah, maybe next time kita akan bahas lebih detail lagi terkhusus untuk hal tersebut. So, gimana menurut teman-teman sendiri? Nah, cukup segitu dulu ya kalau bahasan kita kali ini mengenai Awakening Jubi menyerupai orang yang mereka tangkap dalam Boruto Two Blue Vortex chapter keempatnya. Nah, jika yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks a lot teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.